Terima kasih. Jadi kalau imamnya Ustadz Nanan ini sedang sakit, berarti nggak bisa ngimamin, maka Mas Wahdi dia kalau jadi imam nggak boleh ngerangkep jadi muadzin kecuali darurat. Coba Bapak carikan hadisnya, pernahkah Rasulullah yang imamin yang muadzin? Kitab hadis manapun nggak akan ada. Kecuali kalau memang udah adzan, waktunya adzan, kok gak ada orang, nah ini gak apa-apa. Ad-darurah tubihul mahdurah, daripada gak ada yang ngumumin, boleh ngangkat. Tapi kalau masih ada dua orang yang lain aja, biarpun suaranya kayak apa, udah tetap dia yang adzan, baru dia yang imam. Nah, orang yang tukang adzan itu pahalanya besok. Hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, aqwalun nas aqwaman. Orang yang tukang adzan itu besok di yaumil mahsyar itu yang paling tinggi lehernya. Jadi ketahuan akan dapat syafaat duluan. Kemudian orang yang adzan itu sekali adzan kata Nabi dapat 60 pahala. Kemudian qomat 30 pahala. Jadi 90 pahala. Jamaahnya kemudian 27 117, ditambah semua yang datang kata Nabi, kalau dia dengan azannya dia, maka kalau dia datang dia akan dapat dihitung berapa jumlahnya, 27 kali. Panen Pak. Makanya udah kalau Bapak pensiun udah tukang azan aja udah, itu sudah luar biasa pahalanya. Berapa banyak kejadian di Bogor, kejadian di Cilegon, kalau kuburan berapa ratus kuburan dibongkar, rata-rata tukang adzannya jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Cilegon kemarin bulan Agustus 2022 ya, mau bangun pabrik kimia yang besar itu, yang farmasi yang besar itu, sampai membongkar 315 kurang lebih 316 kuburan, dan banyak ada kurang lebih 150 sekian kuburan itu masih utuh jasadnya, dan diantaranya mereka adalah yang istiqomah ke masjid. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah ke masjid ini nanti jasadnya akan Allah selamatkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Berkata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu min adzabil qabri." Tidak ada seorang muslim lagi, seorang muslim perempuan kok meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, kecuali Allah akan lindungi, selamatkan dia dari siksa kubur. Itu adalah hadis Nabi. Makanya kita boleh berdoa, ya Allah, dan saya meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat. Karena kata Nabi, la yaridul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu diterima dari Allah, yang terima Allah. Takdir juga yang menentukan Allah. Ya Allah telah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu bisa melebur, menghapus takdir yang sudah tertera, wa yusbit, dan Allah bisa menetapkan takdir baru. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah lah ummul kitab, semua induk kitab catatan di sisi Allah. Makanya kita boleh, ya Allah, dan saya meninggal hari Jumat atau malam Jumat ya Allah. Tapi meninggalnya yang alami, jangan terus nanti, wah besok malam Jumat gua mau bunuh diri aja nah, ya mau gantung diri, mau tabrak kereta api. Itu matinya bukan mati baik, tapi mati malah mati konyol. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan amalan-amalan apa yang dilakukan Rasulullah pada bulan Sya'ban dan bagaimana sejarahnya bulan Sya'ban. Kita tahu bahwa amalan Rasulullah bulan Sya'ban yang sangat mencolok, yang sangat nampak sekali. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 133. Rasulullah itu bulan Sya'ban itu isinya puasa sunnah terus, puasa setiap harinya.
Ya. Lam yakunin nabiyyu yasumu syahran aksara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari Muslim hadis nomor 2. Saya tidak pernah melihat Nabi itu puasa sunnah yang paling banyak kecuali bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu, karena sungguhnya Nabi itu puasa Sya'ban, bulan Sya'ban kullahu, semuanya, full. Wa fi riwayatin, satu riwayat, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah puasa Sya'ban itu full kecuali sedikit. Kapan sedikitnya? Sedikitnya yang Rasulullah enggak puasa itu di akhir Sya'ban. Ya, di akhir Sya'ban, di yaum Syak', hari yang diragukan. Di halaman 128 Rasulullah menyampaikan, masih jilid 2, bahwa man shomal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asaa Abul Qasim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa yang puasa hari di mana hari diragukan, ini sudah Ramadan atau belum, sudah Ramadan atau masih Sya'ban, kalau dia puasa, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah julukannya Nabi Muhammad, itu Abul Qasim. Karena putranya Nabi yang pertama itu adalah Qasim, makanya bapaknya Qasim, namanya kunyah. Para sahabat itu semua rata-rata para penceramah banyak yang pakai kunyah, Abu ini, Abu Bakar, ada Abu ini, termasuk Abu Jandal juga ikut kunyah juga, meskipun dia bikin gara-gara melulu ya. Kemudian masa itu ada yang hukumnya memang haram, gak boleh. Kalau dia puasa malah bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Puasa apa itu yang haram? Satu, puasa saat Idul Fitri. Orang keluarga lagi makan, nah ayo makan. Enggak, gua lagi puasa ini. Biar sok dia. Itu puasanya akan dapat azab, malah dapat siksa, bukan dapat pahala. Karena puasanya tempat yang haram, diharamkan oleh Nabi. Idul Adha, kemudian ayam tasyrik, 5 hari setelah Idul Adha itu juga enggak boleh, 3 hari setelah hari tasyrik, 11, 12, 13 itu juga enggak boleh puasa. Termasuk pendapat yang lain berdasarkan hadis Nabi, puasanya seorang istri, puasa sunnah yang tidak dapat izinnya suami. Ya, kalau wanita itu kalau mau puasa harus minta izinnya sepengetahuan suami. Dan kalau nanti istri nekat, suami gak ridho, maka dia akan dapat laknat dari Allah dan para malaikat. Ya. Pak, besok mama mau puasa ya. Jangan mah. Kenapa? Udah jangan, pokoknya. Dia nggak cerita, nggak taunya mau dari kantor mau pulang cepet, mau angking-ong itu, mau hubungan badan. Gimana sih Pak, mama lagi puasa ini, kelewatan banget, ntar malam apa enggak, pokoknya harus siang ini, mumpung sepi gak ada orang. Dasar papa nih Fir'aun, nah malah ngatain Fir'aun malah sama suaminya. Ini malah sebaliknya, istri malah kan dapat laknat. Itu adalah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Apabila seorang suami ngajak hubungan badan sama istri kok menolak, maka laknatul malaikat, semua malaikat akan melaknat. Mendingan kamu mau hubungan badan, kalau mau dapat pahalanya hubungan badan, kemudian kamu dapat pahalanya puasa sunnah. Nah, rata-rata wanita itu tanggung, aduh sayang ini udah puasa, tidak ya, itulah beda. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya oleh sahabat Ikrimah, Usamah bin Zaid. Qala, kata Usamah, ini hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhuri wa tasumu min Sya'ban. Ya Rasul, kata Usamah, kenapa sih saya enggak pernah melihat engkau puasa sampai full puasa sunnah kecuali bulan Sya'ban? Kenapa sih ya Rasul, kalau bulan Sya'ban kok rajin banget puasamu? Apa kata
Rasulullah, dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ya. Ini adalah bulan di mana bulan ini adalah pertama yang nasu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini wahai Usama, bulan di mana kebanyakan manusia yang full nasu anhu, sama lalai pada Allah dari Allah antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi bulan-bulan Sya'ban yang antara Rajab dan Ramadan ini banyak yang sibuk dengan dunia. Di antaranya perusahaan-perusahaan mikirkan THR-nya, karyawan yang butuh ratusan juta. Ada yang sibuk perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik maupun para pedagang sibuk menyetok harta, menyetok barang-barang agar dijual Ramadan menghadapi Lebaran dapat laku banyak. Ada yang sibuk mulai nyusun cuti, pulang kampung, pokoknya persiapan menghadapi Ramadannya bukan persiapan ibadahnya, rata-rata persiapan fisiknya. Ya, ini diantaranya makanya aku puasa wahai Usama. Kedua, bahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal hamba Allah ini dilaporkan oleh malaikat secara tahunan, rekapitulasi buku tahunan amal ini diserahkan kepada Allah itu pada bulan Sya'ban. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Maka aku senang sekali, aku kepingin banget saat dilaporkan amalku oleh malaikat kehadirat Allah itu aku dalam keadaan puasa. Makanya Rasulullah kalau Sya'ban itu puasa terus. Tapi kadang-kadang mohon maaf di daerah-daerah di Jawa itu banyak orang yang puasa full malah bulan Rajab. Ya. Sedangkan hadisnya yang sahih adalah bulan Sya'ban, bukan bulan Rajab. Ya. Apakah puasa nggak boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya hadisnya adalah hadisnya Rasulullah itu puasa full, puasa sunnah itu hanya bulan Sya'ban. Ya. Kemudian bahwa dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa puasa, kalau ada yang nanya puasa Sya'ban itu berapa hari sih, terserah. Jawabannya terserah. Terserah gimana? Mau 10 hari, mau Senin Kemisnya, mau Ayyamul Bidnya, atau mau 20 hari, mau seminggu, bebas kapan saja. Tapi Nabi mengatakan, ini ada hadis Nabi, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Ini di halaman 128. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, ya, nisfu itu artinya setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Sekarang kan tanggal 11 hari Sabtu, di Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, besok Rabu itu nisfu Sya'ban. Jadi kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan kamu puasa sunnah lagi. Kalau mau istirahat boleh, ini ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi Nabi sendiri biarpun sudah nisfu Sya'ban tetap jalan terus, puasa terus. Terutama bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis. Rasanya kalau nggak puasa nggak enak ini ya. Dan Nabi mengatakan bagi orang yang sudah biasa puasa seperti itu jalan terus, nggak ada masalah biarpun sudah nisfu Sya'ban. Kemudian juga Nabi mengatakan di hadis muttafaqun alaih, hadis nomor 1, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Jangan sekali-kali kamu puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Ya, ini namanya yaumus syak, itu dilarang oleh Nabi. Maka kecuali kalau dia biasa puasa sebelumnya ataupun dia punya utang puasa Ramadan yang lalu belum dibayar, biarpun sudah nisfu Sya'ban jalan terus. Makanya saya nasihatkan kepada bapak-bapak biar meringankan beban bapak, seorang suami, seorang ayah, sampai rumah tanyakan kepada istri dan anak-anak, "Mah,
masih punya utang Ramadan tahun lalu apa enggak? Mak, masih punya utang apa enggak? Kalau utang masih pada, segera bayar nih, sudah tanggal 11, tinggal 20 harian lagi atau tinggal 19 hari lagi. Dengan ngomong seperti itu, Bapak akan meringankan beban di akhirat. Ada tanggung jawab ngurus daripada ibadahnya. Jangan hanya urusan dunia saja yang diurusin, nyenengin, rekreasi, ngurusin ini, tapi gak pernah menanyakan ibadahnya. Kalau istrinya ditanya, "Mah, masih punya utang Ramadan enggak yang belum dibayar?" Nah, jawabnya istrinya, "Kalau mama mah udah lunas dari bulan Syawal, Pak. Paling-paling bapak yang belum bayar." Rata-rata kalau puasa sunnah itu rajin istri, rajin perempuan. Kecuali seorang suami yang benar-benar sudah taat luar biasa, itu jadi percontohannya. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian jadi bulan Sya'ban ini bulan yang unik, bulan yang bersejarah, yang tidak dimiliki kejadian-kejadian ini di bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Ramadan tidak memiliki. Nomor satu tadi itu, bahwa dilaporkannya segala amal anak Adam itu terjadi pada nisfus Sya'ban tepatnya, ya, pada nisfus Sya'ban dilaporkan amal tahunan ini. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis Palestina pindah ke arah kiblatnya ke Masjidil Haram di Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 15 Sya'ban, hari Senin saat itu. Kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat itu sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya ke Palestina, itu selama 17 bulan plus 3 hari. Ya. Tapi Rasulullah kurang nyaman. Pengennya Rasulullah tuh sholatnya itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Tahunya kurang nyaman apa? Rasulullah kalau sholat itu sering pelirak-pelirik sebelum dilarang pelirak-pelirik di atas. Itu Allah abadikan di Al-Quran. Saya nggak dongeng, nggak cerita, tapi ini Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kata Allah, "Qad nara, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika, pelirak-peliriknya wajahmu ke langit." Kalau sholat ngadepin ke langit, siapa tahu Jibril datang ngasih kabar gembira agar kiblatnya mengarah ke kiblat. Itu yang diharapkan Nabi kalau sholat saat itu, kepinginnya itu kiblatnya ke Masjidil Haram. Fala nuwalliyannaka, maka palingkanlah, kami akan memalingkan kamu kiblatan ke arah kiblat tardoha, yang kamu ridhoi, yang kamu senangi, yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan. Mawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, kiblatnya. Saat itu Nabi kejadiannya adalah sholat duhur pas lagi di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ada di Madinah. Jadi kalau Bapak umrah, Bapak haji pasti melihat Masjid Qiblatain. Menaranya dua, ada dua kiblat. Saat itulah pas dari rokaat pertama, rokaat kedua masih ada ke Baitul Maqdis. Tahu rokaat ketiga perintah wahyu ini agar menghadap ke Masjidil Haram, langsung balik arah. Yang tadinya di depan dari di belakang, yang tadinya di belakang dari ke depannya. Ini terjadi pada tanggal 15 Nisfus Sya'ban, hari Senin saat itu, pada bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban ini diperintahkannya umat Islam, Rasulullah dan umat Islam untuk puasa Ramadan tahun kedua Hijriah saat itu pada bulan Sya'ban. Sebelumnya puasa Ramadan ini Rasulullah dan para sahabat sudah diwajibkan, sudah diperintahkan puasa 10 Muharram. Sama seperti orang Yahudi di Madinah sama-sama puasa. Cuman semenjak turun wahyu perintah
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkannya puasa Ramadan ini, kedudukannya 10 Muharram itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi orang-orang Yahudi tetap setahun itu puasanya diwajibkan cuma 1 hari, 10 Muharram saja. Maka kalau kita umat Islam jangan 10 Muharram saja, kalau nanti puasa pas tahun baru itu jangan 10 Muharram saja, maka 9 atau 10 ya, 9 atau 10 karena kata Nabi wala tasyabbahu bil yahud ya. Puasalah kamu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, jangan kamu menyerupai orang Yahudi, karena orang Yahudi itu puasanya tanggal 10 Muharram saja. Kalau saja kata Nabi, kalau saja umurku sampai tahun depan ya, itu di halaman 135, la imbaqitu ila qabilin la asuman tasi'an. Kalau saja kata Nabi umurku sampai tahun depan, niscaya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi Nabi belum sampai tahun depan sudah meninggal, sehingga Nabi belum sempat puasa tanggal 9 Muharram. Tapi Nabi punya keinginan sangat, punya cita-cita, kalau umurku sampai tahun depan tentu saya akan puasa 9 dan 10. Dan kita selaku umatnya kalau ingin membahagiakan, wujudkan harapan dan cita-cita Nabi, maka puasalah kita tanggal 9, tanggal 10. Itu ceritanya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW nikah sama Hafsah putrinya Umar bin Khattab itu terjadi pada bulan Sya'ban. Kita tahu bahwa Hafsah ini pengantin baru ya. Hafsah ini pengantin baru karena meninggal suaminya dalam peperangan Uhud ya, Hunais bin Hudzaifah itu dalam peperangan Uhud, kemudian terluka banyak sampai meninggal. Dengan meninggalnya suaminya Hafsah itu, Hafsah jadi janda. Umar bin Khattab selaku bapak, ini tanggung jawab, berkata Nabi, urusan perjodohan itu orang tua wajib tanggung jawab mencarikan jodoh. Jangan orang tua itu masa bodoh, udah gede kan biar nyari sendiri. Wah, ayam mah bisa nyari sendiri, bisa kayak ayam. Kalau anak manusia itu bapak ibunya wajib mencarikan. Paling enggak mendoakan, ya mendoakan, menyodorkan, ini loh nak, ayah punya teman ayah, punya anak, menurut kamu gimana kalau saya jodohkan sama kamu, coba kenalan dulu. Itu ada tanda usaha dia melaksanakan kewajiban, jangan masa bodoh ya. Umar ini sampai Hafsah janda ini ditawar-tawarkan kepada para sahabat. Nomor 1 ditawarkan juga kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan enggak mau. Tawarkan Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq juga enggak mau karena Abu Bakar orangnya itu sensitif, orangnya itu bijaksana, ngerti ada sinyal-sinyal bahwa Rasulullah mau menikahi Hafsah. Akhirnya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, putri saya ini sedih, kasihan ya Rasul ya, saya tawarkan pada sahabat-sahabat senior, semua tidak ada yang mau. Apa kata Nabi? Wahai Umar, kamu gak usah sedih, putrimu Hafsah akan dapat calon suami yang lebih ketimbang suami pertama, maupun lebih mulia ketimbang Utsman dan Abu Bakar Siddiq. Gak taunya Rasulullah yang menikahi, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia antara 19 tahun. Demikian juga pada bulan Sya'ban itu pula Rasulullah nikah sama Juwairiyah bintil Haris. Itu juga terjadi pada bulan Sya'ban. Juwairiyah saat itu masih usia 20-an tahun. Ya, dia tawanan dari perangan Bani Mustalik. Dia adalah turunan orang Ningrat, berdarah biru, orang penting pokoknya. Dengan Islamnya Juwairiyah dari istri Nabi, itu banyak negara-negerinya itu penggede-penggede, termasuk orang-orang pejabat-pejabatnya itu banyak yang masuk Islam. Nah, itu adalah perintah Allah menikahi Juwairiyah dalam keadaan usia 20 tahun.
Makanya bapak-bapak yang mau nikah bulan Syaban silahkan nih. Artinya bapak-bapak yang belum punya istri, udah punya istri ya udah urusin satu. Kalau belum punya istri, nikahlah biar nanti Ramadan ada yang masakin, ada yang nemenin ngobrol, ada yang bangunin sahurnya, nyaman nanti Ramadannya akan semangat ibadahnya. Ya. Tuh yang belum punya suami, belum punya istri, belum punya suami juga silahkan nikah. Ya. Tapi Nabi juga nikah pada bulan Syawal. Nabi bulan nikah Syawal, nikah sama Aisyah itu bulan Syawal, sekaligus sama Saudah juga bulan Syawal. Tapi ingat Nabi nikah ini itu setelah ditinggal meninggal Khadijah. Selama istrinya masih Khadijah, Nabi nggak pernah nikah sama siapapun. Silakan cari kalau dapat. Setelah saat Khadijah masih hidup, Nabi istrinya cuma satu, itu Khadijah. Ya, kita ambil pelajaran. Kalau bapak mau nikah lagi, ditungguin istri pertama meninggal dulu. Ya, meninggal dulu, itu Nabi gitu. Ya. Jadi tapi jangan doain ya Allah, mudah-mudahan istri pertama segera mati. Dikabulkannya yang doa malah mati duluan, yakin ya. Kalau doain istrinya orang nggak salah nggak mati, doain mati malah suaminya yang mati duluan ya. Makanya kata Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian semua tuh nggak bakal bisa berlaku adil, nggak bakal. Bahasa lan itu nafi, bukan la. Kalau la tidak, tapi kalau lan tidak bakal. Kamu mampu berbuat adil dengan sesama istrimu, meskipun kamu ada keinginan berbuat adil. Itu langsung dinas di Al-Quran. Siapapun laki-laki gak bakal bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Ada bapak-bapak yang nanya, Ustaz, untuk tahu bisa berbuat adil kan tidak kan harus saya coba dulu Ustaz. Ya silakan coba, kalau nggak babak belur karena firman Allah itu enggak ya. Ini dinamanya adalah bulan Syaban, Rasulullah menikah dengan dua wanita. Kemudian pada bulan Syaban itu pula Nabi itu mendapatkan musibah, putrinya yaitu Ummi Kalsum yang dipersunting oleh Utsman bin Affan meninggal dunia. Ya. Sampai saat itu tidak bisa, kalau nggak salah tidak bisa ikut perang Badar, ya. Karena ngurusin jenazahnya ini, sakitnya daripada Ummi Kalsum ini. Kita tahu bahwa putrinya Nabi dijodohkan sama Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu orang yang ini juga Ummi Kalsum ini juga sudah jandanya bekas istrinya Qutaibah. Qutaibah itu anaknya Abu Lahab. Dan Nabi itu besanan sama Abu Lahab. Ya. Kemudian akhirnya setelah Ummi Kalsum meninggal, ya, maka Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan yaitu saudaranya Ruqayyah. Ruqayyah ini juga bekas jandanya ataupun istrinya Utbah bin Abu Lahab. Jadi Utaibah dan Utbah itu saudara anaknya Abu Lahab. Setelah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab dan seterusnya, istrinya Abu Lahab marah-marah. Wes sudah putusin, pokoknya anaknya Muhammad, putrinya Muhammad udah putusin cerai, gak usah urusan sama Muhammad. Akhirnya janda, kemudian nikah ini. Satu-satunya sahabat yang mempunyai dua istri putrinya Nabi itu adalah Utsman bin Affan. Tidak ada sahabat pun yang sampai menikahi dua putrinya Nabi. Sampai Utsman bin Affan itu dijuluki Dzinnurain, orang yang mempunyai dua cahaya, karena mempunyai istri dua putrinya Nabi. Tapi nggak boleh bareng ya. Kita nggak boleh bareng, hukumnya haram. Kakak adiknya kita nikahin bareng itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia cerai atau dia meninggal, mau naik, nurunin, mau nurunin atau mau naik, kakaknya juga boleh. Tapi nggak boleh saat barengan nikah, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tapi biarpun Utsman bin Affan hebat seperti itu mulianya, kalangan para sahabat sudah ketahuan
ya bagaimana mulianya Utsman bin Affan, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, meninggalnya pun juga terbunuh. Abu Bakar termasuk, mohon maaf, Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, mertuanya Rasulullah meninggalnya salat subuh, yang dibunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi, orang yang mulia dijamin masuk surga, meninggalnya juga karena dibunuh. Ini semua tanda-tanda semenjak Rasulullah Abu Bakar seterusnya itu mulailah terjadi peperangan bersama sahabat, terjadi pertikaian. Mereka adalah penghafal Quran, ya, ngerti. Tapi disinilah kalau sudah mulai kekuasaan, timbullah mulai tidak, sudah sama agama, setan itu sudah selalu menggoda sampai kiamat. Makanya Nabi tatkala doa di masjid ijabah, jadi ada namanya masjid ijabah, masjid yang doanya dikabulkan. Nabi saat itu berdoa 3, dikabulkan, diijabah 2, yang 1 ditolak. Yang diijabah, yang dikabulkan, ya Allah, jangan sampai ya Allah Kau timpakan umat Islam ini ujian banjir seperti yang melanda kaum Nabi Nuh secara global. Oleh Allah langsung dijawab, iya, permintaanmu aku terima, aku kabulkan. Kalau tak ada banjir, sifatnya enggak global tapi lokal, ya, Semarang, ya, Pati, ada mana sekarang udah banjir di mana-mana, tapi belum sampai global. Yang kedua, doa yang dikabulkan, ya Allah, jangan sampai kau timpakan umat Islam ini paceklik kekeringan yang melanda secara global. Kata Allah, iya, saya terima. Kemudian yang 1 yang ditolak oleh Allah, ya Allah, jadikanlah umat Islam ini sampai kiamat itu, sampai hari kiamat bersatu padu, tolong menolong, rukun akur. Kata Nabi, kata Allah, stop, ini enggak aku kabulkan. Ya. Kalau kamu umat Islam semua udah jadi satu, gotong royong, kompak, terus kerjamu apa? Tugasmu apa? Wahai orang-orang alim, para ulama, orang yang ngerti. Dakwahmu di mana orang pada kompak semua? Sehingga semenjak itulah habis Abu Bakar Siddiq itu sampai sekarang sesama orang Islam di dunia manapun ada gontok-gontokan. Selalu ada yang beda partai, antara mertua sama anak, antara mantu sama mertua, anak sama orang tua, saudara sama saudara, kawan sama kawan, gak peduli. Apalagi sudah terjun di politik, wah sudah semuanya ini adalah sunnatullah, gak usah kaget kalau sekarang ada yang gontok-gontokan, saling caci-mencaci, saling dia memfitnah satu sama lain. Cuman ada cara yang keji, ada yang cara yang masih baik, ya. Di antaranya dia harus membayar buzzer-buzzer ini untuk membuat fitnah, mungkin gaduh agar umat Islam ini jangan saling pecah belah. Ini yang bagi biayanya akan kena azab Allah, dan yang melakukan, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai jadi kita jadi korban, ya, harta benda akan jadi malapetaka buat kita sendiri kalau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Kemudian pada bulan Sya'ban itu pula Rasulullah SAW ini dapat berita gembira, yaitu dengan lahirnya cucu Nabi, namanya Husain bin Ali. Husain bin Ali ini cucu Nabi, putranya Fatimah bin Ali itu, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu tatkala lahirnya Hasan dan Husain itu Nabi ditunjukkan oleh Ummu Hani, ya, bibinya, kalau dia putrinya Abu Thalib, ditunjukkan, ya Rasul, ini 2 cucumu. Nabi saat itu tersenyum ketawa. Setelah itu Nabi langsung nangis, seketika langsung nangis. Coba Bapak dan Ibu kalau bisa sekarang ketawa langsung nangis, tak kasih hadiah. Ayo kalau bisa. Ini habis ketawa langsung nangis. Sampai Ummu Hani itu bertanya, ya Rasul, kenapa cucumu saya tunjukkan kepada kau ketawa terus, tersenyum terus menangis? Iya wahai Ummu Hani,
aku tadi tersenyum karena aku syukur kedua cucuku lahir dalam keadaan selamat, semua sempurna organ-organ tubuhnya. Makanya aku syukur kepada Allah, aku tersenyum, alhamdulillah. Terus kenapa engkau langsung nangis? Iya, gak lama tahu-tahu Jibril ngasih tahu, wahai Tuhani, tadi kedua cucuku ini, kata Jibril, akan mati di tangan sahabatku sendiri. Betul, Hasan kakaknya meninggal diracun, kemudian Husain meninggal dipenggal lehernya sampai digelindingkan di halaman di alun-alun oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid itu penghafal Quran, Muawiyah bapaknya sahabat senior penghafal Quran. Meskipun dia setelah membunuh itu, dia dimimpiin terus, sudah pokoknya dimimpiin yang buruk semuanya. Kurang apa? Sahabat senior hafal Quran, kok bisa terjadi? Karena apa? Kekuasaan. Nah, kalau bapak sudah condong kepada kekuasaan, bahaya Pak. Terutama bapak seorang TNI harus benar-benar netral, jangan membela orang yang salah. Ini bapak tanggung jawab di akhiratnya berat ya. Bapak Ibu berbahagia, itu ceritanya sampai di perang Karbala. Kalau orang Syiah tanggal 10 Muharram sampai nyayat-nyayat anggotanya itu mengenang daripada Husain bin Ali, orang-orang Syiah. Kemudian pada bulan Sya'ban itu terjadi pula, yaitu lahirnya cucu Abu Bakar Siddiq yang pertama, lahirnya bayi yang ikut hijrah ke Madinah. Putrinya Abu Bakar itu namanya Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Ya, itu nikah sama Zubair. Ya. Pas nanti keadaan hamil itu ikut hijrah, bayangkan dari Mekah ke Madinah setelah 450 kilo. Gak ada pesawat kayak sekarang, gak ada kereta, gak ada bis, jalan maksimal pakai onta. Keadaan hamil sampai di sana itu lahiran. Sehingga pas waktu lahirnya ditunjukkan oleh Zubair kepada Rasulullah. Pada Rasulullah, ini cucu saya. Abu Bakar senang, kemudian dinamakan Abdullah ibn Zubair ibn Awwam. Bapaknya ini dijamin masuk surga oleh Allah. Mbahnya juga dijamin masuk surga oleh Allah, Abu Bakar Siddiq. Kemudian didoakan Nabi sampai akhirnya Abdullah menjadi panglima, orang yang gagah perkasa, paling dia tuh semangat kalau diajak bela agama Allah. Ya. Sampai akhirnya saat kekuasaan Muawiyah ini, Imam Muawiyah itu punya panglima yang andal, yaitu Hajjaj bin Yusuf ini yang andal. Tapi dia jahatnya, kejamnya luar biasa. Hajjaj ini berapa ratus umat Islam yang terbunuh di tangan Hajjaj, panglimanya Muawiyah. Sampai saat itulah Abdullah bin Zubair ini gak mau ikut baiat sama Muawiyah. Ya, di akhirnya Abdullah bin Zubair ini pokoknya Mekah harus, gubernur Mekah adalah dia, dan dia nggak mau berbaiat kepada Muawiyah ya. Karena ya ini adalah sampai di depan Ka'bah, ini Hajjaj itu membunuh Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah. Bayangkan sampai seperti itu. Sampai sekarang mana ada orang berani membunuh di depan Ka'bah? Nggak ada kejahatan yang sehebat ini. Ini Hajjaj bin Yusuf ini sampai membunuh Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar Siddiq yang didoakan Nabi itu di depan Ka'bah, saudara. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang pintar. Cuman Hajjaj ini biarpun jahatnya seperti itu, udah terkenal. Kalau Hajjaj itu udah pokoknya udah terkenal. Kalau bapak buka Hajjaj bin Yusuf udah terkenal jahatnya. Tapi dia punya kebaikan, punya kenangan yang ngasih titik-titik di Al-Quran itu adalah Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, saat itu antara ba, ta, sa, gak ada titik-titiknya, bingung kita kalau baca. Ya. Maka dengan adanya Hajjaj ini, jadi ada titik-titik. Inilah diantaranya pada bulan Sya'ban ini kejadian-kejadian yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Tetapi berbahagia, masih ada waktu. Berapa menit surupnya? 5 menit? 6 menit, oke. Oleh sebab itu di akhir pada kajian ini saya sarankan, ayo kita banyak-banyak mendekat kepada Allah,
bulan Ramadan nanti kita semakin bertobat, banyak beramal, jangan hanya sibuk dengan dunia, tapi Ramadan inilah tamu yang akan tamu besar yang membawa keberuntungan. Ya, siapa orang yang berbuat amal satu akan Allah lipat gandakan sampai 700, terutama baca Al-Quran. Kalau kita di pasar ada diskon 70%, di swalayan, di mall, apa yang kita beli 70%. Mereka yang gak ada niatan beli setelah ada baca diskon 70%, semua dibeli. Meskipun gak penting banget. Siapa yang gak kuat beli, ya gak kuat beli, yang gak punya duit. Maka Ramadan ini Allah ngasih diskon 700% dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ila sab'i mi'ati dzikrin, sampai 700 lipat. Maka ayo kita borong amal-amal soleh. Yang tadinya sholatnya suka terlambat, jangan terlambat. Yang suka jumatannya terlambat, jangan terlambat. Dijaga. Yang biasanya pelit-pelit, maka jangan sampai pelit. Ramadan ini pahalanya besar, banyak-banyaklah bersedekah. Mudah-mudahan yang menyediakan jadi teringat, yang menyediakan sarapan pagi hari ini, saya kelihatan di kaca ada sarapan itu, kelihatannya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu rezekinya Allah tambah banyak. Mudah-mudahan putra putrinya yang belum dapat kerjaan yang enak, yang mapan. Mudah-mudahan keluarganya, putra putrinya yang belum dapat jodoh, Allah dekatkan jodohnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya oleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan salihah. Dan mudah-mudahan sedekahnya akan jadi tolak daripada siksa kubur dan tolak daripada musibah yang akan menimpanya. Kata janji Nabi, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu akan jadi tameng daripada bala musibah yang menimpa. Juga akan menutup sab'ina baban minasuk. Dengan sedekahnya itu mudah-mudahan bisa menutup daripada 70 kejahatan, 70 mati yang jelek juga diantaranya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Tahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah wa nas'aluka al-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah umur kami dan keluarga kami sampai ketemu Ramadan ya Allah, dan agar kami bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini full, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kami mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kami tambah rezeki kami ya Allah, agar bisa mencukupi kebutuhan kami pada bulan Ramadan dan lebarannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, baik yang dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil ya Allah. Hanya Engkau-lah yang berhak mengampuni dosa-dosa kesalahan kami. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi